Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwaji wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, patutlah kiranya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat beribadah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, saya akan titip pesan bahwa kami atas nama pengurus Masjid Al-Akbar kiranya berkenan di hati para hadirin semuanya, dan alhamdulillah pada saat ini sedang disorting oleh Bapak Krisnandoyo Haji Doyo, ya, bahwa saya minta kepada jamaah semuanya untuk memperhatikan sekaligus mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid kita ini, wabil khusus kepada warga Karya Baru dan sekitarnya, dan Karya Baru seluruhnya dari Karya Baru 1 sampai 10, ya, apalagi itu merupakan anggota PKDS, ya, itu harus setidaknya punya peran untuk pembangunan Masjid Al-Akbar yang kita cintai ini. Dan insya Allah apabila kita sudah bisa membangun Masjid Al-Akbar dengan cukup megah nantinya, ya Allah tidak akan lupa dengan balasan yang akan diberikan, yaitu bangunan rumah di surga. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita cermati, dan insya Allah mudah-mudahan kita bulan Ramadan depan ini itu katanya sudah bisa dipakai itu, karena Ramadan. Kalau itu sudah bisa dipakai, berarti masjid ini dirubah, dibongkar gantian gitu, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, ya, lancarlah kiranya pembangunan ini, dan kepada para panitia yang telah bekerja dengan keras, ya, baik panitia berupa pembangunan maupun mencari donasi, mencari dananya, kami ucapkan terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustaz memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى بيته محمد بن عبد الله وسيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيد سالم بسم الله الرحمن الرحيم، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلى درجاتهم الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الولي الحميد المجيد فعال لمن يريد، حاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada arkanul iman, rukun-rukun iman, yang mana ada 6 yang minggu lalu kita bahas adalah antu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai tanda daripada orang itu beriman kepada Allah, yang mana dia memuliakan daripada tetangganya, dia memuliakan daripada tamunya, dan juga falyaqul khairan, yaitu hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Ini kalau dilakukan itu sebagai tanda daripada orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara seperlunya aja. Bangsa kalau kita berbicara yang mana akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang akan dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, lebih baik diam. Jangan banyak bicara. Karena lisan ini tajam, melebihi daripada pedang. Karena melalui lisan ini orang bisa selamat, dan melalui lisan ini orang bisa bahaya, bisa celaka. Kenapa? Ini kadang lisan ini membuat daripada kita banyak melakukan daripada dosa antara sesama makhluk. Ingat, kalau kita berbuat dosa kepada Allah, itu gampang untuk bertobat kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, lalu berapa banyak pun daripada kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, tidak akan dipandang oleh Allah. Asalkan kita mau bertobat kepada Allah. Tetapi kalau dosa sama manusia, kalau moodnya tidak bagus, kita datang untuk meminta maaf, walaupun kita tulus setulus-tulusnya, kalau dia tidak memaafkan orang yang kita sakiti, orang yang kita hina, orang yang mana kita jatuhi daripada kehormatannya, maka jangan harapkan daripada dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Akhirat itu apa kita bayar di mana? Di akhirat. Kalau udah bayar di akhirat nih, tidak ada untung, rugi yang ada. Akhirat itu kita termasuk kategori orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang siapa ya Rasulullah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, kata Nabi SAW dalam sabdanya, yang mana orang-orang yang mana ketika didatangi daripada makhluk-makhluk Allah, umat manusia, yang mana akan datang kepadanya menuntut daripada hak-haknya. Ya Allah, dia pernah menzalimiku, maka diambil pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Datang lagi, ya Allah, dia pernah mengribain aku, ya Allah, diambil lagi pahala diberikan kepada orang tersebut. Ya Allah, dia pernah memfitnahku, ya Allah, diambil daripada pahala tersebut diberikan. Itu terus menerus. Kalau masih ada orang-orang yang mana kita zalimi, kita sakiti daripada hatinya, itu akan kita bayar terus. Kalau udah habis, masih ada lagi orang yang menuntut, maka dosa orang tersebut akan dipindahkan kepada kita. Udah pahala tidak ada tersisa, malah dosa kita menjadi berat. Nah inilah kata Nabi, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Bukan orang bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang mana nanti kelak di yaumul qiyamah habis daripada amal ibadahnya untuk membayar
orang-orang yang pernah disakiti dan dizalimi sewaktu hidup di dunia. Nah, ini lisan nih. Ini tajam, makanya kalau mau ngomong berpikir terlebih dahulu. Nah, jangan sampai ketika kita berbicara menyakiti hati orang. Nah. Lalu yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Dan perlu kita ketahui, malaikat itu tidak seperti kita, umat manusia. Kalau umat manusia itu diberikan akal, diberikan nafsu, syahwat, itu diberikan oleh Allah. Sedangkan yang mana malaikat tidak Allah berikan nafsu. Akal Allah berikan, tetapi tidak Allah berikan nafsu. Maka malaikat yang mana tidak menikah, malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak buang hajat. Nah, itu harus kita imani. Kalau sampai kita tidak mengimani itu, kita menganggap malaikat sama dengan makhluk yang lain, seperti sama dengan umat manusia, berarti dusta keimanan kita kepada Allah. Nah, ini harus beda kita dengan malaikat. Malaikat itu dari semenjak diciptakan oleh Allah, sujud dia sampai hari kiamat nanti. Diperintahkan oleh Allah ruku aja, dari awal diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat ruku aja. Diperintahkan oleh Allah malaikat ini dari semenjak diciptakan untuk bertasbih aja sampai kelak di yaumul qiyamah. Tidak ada nama jedah itu. Makan lo, minum lo, istirahat lo. Kalau kita kan ada jedahnya. Ada jedahnya gitu. Yang mana kita istirahat, kita tidur, kita bekerja dari pagi sampai sore aja. Lebihnya digunakan untuk istirahat. Kita bekerja pun di siang hari, kita berhenti terlebih dahulu, makan siang. Malaikat tidak ada yang seperti itu. Kalau ibadah terus menerus, tanpa ada henti, tanpa ada jeda, sampai kelak di yaumul qiyamah. Dan juga malaikat tidak ada yang tahu jumlah secara pasti daripada para malaikat. Dan kedua, tidak ada nas, dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan jumlah spesifik jumlah daripada para malaikat ada. Jadi kalau ada orang yang pengen jumlah malaikat sekian, dari mana pula aku dapat tu? Tidak ada. Kalau ditanya banyak tak? Banyak melebihi daripada umat manusia. Karena Nabi saja bersabda dalam sebuah riwayat bahwa malaikat di langit sana, tidaklah setiap jengkalnya kecuali Allah ciptakan para malaikat. Luas mana langit dengan dunia ini? Langit. Bayangkan setiap jengkal ada malaikat, setiap jengkal ada malaikat. Kita di muka bumi ini, apakah setiap jengkal ada manusia? Enggak. Kalau setiap jengkal ada manusia, banyak yang mati dia hari. Apa tak ada sesak? Cobalah, ini nih setiap jengkal nih, ada nih. Penuh nih masjid. Oh, meruap nih. Cuman kipas, jangankan kipas pakai AC sekalipun, kalau udah ramai tak terasa itu AC. Itu menunjukkan jumlah malaikat lebih banyak dibandingkan manusia. Dalil yang lain juga ketika Nabi SAW Mi'raj, ketika akan menghadap kepada Allah di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lagi bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah Ka'bahnya para malaikat. Itu setiap harinya yang mana 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Maqmur dan tidak keluar-keluar lagi sampai kelak di yaumul qiyamah setiap hari. Kita bisa bayangkan berapa jumlah malaikat berarti. Dari itu aja 70.000 banyaknya. Itu masuk ke dalam Baitul Maqmur, tidak keluar-keluar lagi sampai kelak di yaumul qiyamah. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana manusia dengan malaikat? Malaikat lebih banyak. Tapi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lain kalau para nabi, para rasul, ada dijelaskan di dalam nas jumlah daripada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita umat manusia, keimanannya bisa melebihi para malaikat.
Karena keimanan daripada malaikat la yazid wa la yanqus. Tidak pandai bertambah dan tidak pandai berkurang. Stagnan aja. Dari awal diciptakan segitu sampai kelak yaumul qiyamah. Tetapi kalau manusia yazid wa yanqus, bertambah kadang juga berkurang. Ini keimanan kita nih. Kalau keimanan daripada manusia bertambah terus menerus, keimanan daripada manusia tersebut bisa melebihi para malaikat. Keimanan manusia itu bisa melebihi para malaikat. Nah, cuman kan kita nih kadang nih, iman kalau naik pas rezeki bagus. Kalau rezeki lagi sangsut, sangsut dah gak iman lah. Kalau agi senang, bagus keimanannya. Kalau agi banyak masalah juga keimanannya. Banyak kita bisa lihat, tinggal introspeksi diri kita ya. Kalau kita ingin berbuat kebaikan kepada seseorang, kalau mood kita tak bagus, tidak dibantu orang tuh. Berarti apa? Melakukan kebaikan tergantung mood. Maka kita biasa kan mau datang minta bantuan sama seseorang. Tunggu lo, lihat lo, mood bagus tidak tuh. Suasana lagi hati senang tak? Tanya semua orang dekat sama dia. Bang macam mana? Lagi senang dia ni. Oh cepat tuh kita pergi sana. Minta bantuan langsung di ACC. Diberikan bantuan tersebut. Kenapa? Hatinya digembira. Akhirat itu apa? Gampang untuk melakukan kebaikan. Coba kalau hatinya lagi tidak gembira. Lagi banyak masalah juga iman itu. Orang yang mana meminta bantuan benar-benar butuh, jangan harap dia akan membantu. Ini keimanan kita nih kadang tak sanggup. Rezeki lancar, bagus, lagi banyak, waktunya jadi orang kaya, berkecukupan, Masya Allah 5 waktunya di masjid. Begitu Allah uji bangkrut usahanya. Dah mulai. Mana bang, lama tak nampak? Mana Pak Haji lama tak nampak? Allah, lagi banyak masalah saya ini. Lagi banyak masalah. Kau banyak masalah, mau masalah macam apa pun, kau tambah dekatkan diri kepada Allah, bukan tambah jauh. Ini ada masalah malah menjauhkan diri dari Allah, hendak turun lagi ke rumahnya Allah. Bagaimana Allah akan yang mana mengangkat ujian itu? Nama kita hidup, ada seni hidup kita apa? Ujian tu. Musibah yang Allah berikan, kalau tak kepengen begitu, udah doa ya minta mati. Selesai itu, tak bakal dikasih ujian sama Allah. Seni hidup. Dan ketika diuji oleh Allah, kita diajarkan untuk bersabar dan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau kita nih kan, kalau udah diuji oleh Allah, ngeluh macam mana lah? Ya Allah, aku ni sembahyang bro. Zakat aku keluarkan, sedekah, Masya Allah. Baca Quran luar biasa, ngapa pula jadi begini? Dia pikir istilahnya orang baik tidak diuji. Asal kita tahu, manusia yang paling berat ujian itu para nabi dan rasul. Kita ni tak ada apa-apanya. Kenapa? Kita ni masih kopral semua. Ketika naik pangkat, naik juga ujian itu. Karena pangkat kita cuma kopral, ya ujian sekelas kopral. Sedangkan para nabi dan rasul ujiannya luar biasa. Macam Nabi Ayub. Bayangkan diuji oleh Allah. Kalau kita gila, harta habis tak bersisa, anak mati semua, dikasih penyakit yang luar biasa. Kita nak usah dikasih penyakit luar biasa, bangkrut ya, banyak dah orang gila dah. Iya, gara-gara bangkrut jadi gila banyak, bunuh diri bahkan, na'udzubillah min dzalik. Anak mati semua, banyak yang gila. Bahkan menyalahkan Allah. Kenapa berlaku seperti ini? Seakan-akan Allah tidak adil. Kau ni lagi diuji sama Allah. Allah ingin melihat kualitas keimanan. Kalau kau lagi senang ni, bagus iman kau ni. Bagaimana kalau aku ambil kesenangan kau ni, kebahagiaan kau ni? Susah hidup kau. Tetap tak kau beriman sama aku, kata Allah. Kalau tetap naik level kita, naik pangkat kita,
Yang tadi cuman balok 3 naik 1. Nah, tetapi kalau tidak lulus, ya bisa-bisa turun kelas. Balok 3 jadi balok 2. Misalnya itu kiasan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, jangan menganggap kalau setiap ujian itu adalah hukuman. Kalau hukuman namanya bala. Musibah itu ada 2, ada bala, ada ujian. Kalau bala itu hukuman bagi orang-orang yang mana melanggar daripada aturan Allah. Contoh, orang bakhil kena tipu, itu bala. Jangan bilang ngatakan, Allah, aku kena uji sama Allah, boy. Kenapa kena tipu sama orang? Bukan ujian tu, bala untuk kau. Jangan merasa. Ya, istilahnya sedekah kedekut, bakhil. Lalu ketika ditipu orang bilang apa? Ujian. Tinggal disembong kayak orang ini bergaya. Sadar bilang kan dia. Yang dinamakan ujian itu, orang ini baik. Ibadah perintah Allah dijalankan, sunnah Rasulullah dihidupkan, zakat dikeluarkan, sedekah Masya Allah. Ditipu orang. Ini betul ujian. Dan ingat, setiap seseorang diuji oleh Allah, itu Allah menginginkan kebaikan atasnya. Jadi musibah yang Allah berikan, mau itu berupa bala, mau itu berupa ujian, itu Allah tuh yang mana menginginkan kebaikan kepada kita, peduli sama kita. Sebagaimana sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Jika Allah menginginkan kebaikan atas hamba tersebut, akan Allah berikan ujian. Allah berikan musibah. Berarti apa? Allah menginginkan kebaikan. Mana bahaya orang yang tidak mendapatkan musibah. Jangan nak merasa bangga. Tak ada pernah sakit. Hati-hati. Fir'aun tak pernah sakit. Orang lebih hati dengan Fir'aun. Maka jangan nak bangga. Aku sih tak pernah sakit. Imun aku kuat. Aku olahraga. Orang lebih Fir'aun lah ni. Bilangkan dia gitu. Fir'aun tak pernah sakit. Maka ada seseorang ketika saya sampai begini, dan dia subhanallah emang tak pernah sakit. Bebal dia langsung. Langsung dia menyampaikan kana, menceritakan kana, saya langsung berdoa, Ustaz, Allah berikan saya sakit. Alhamdulillah, besok saya demam. Dah tenang hati saya, tak macam Fir'aun berarti saya. Maka jangan nak bangga. Orang yang tidak mendapatkan musibah, tak pernah sakit apa. Fir'aun tak pernah sakit. Berarti 11-12 dengan Fir'aun. Jangan nak bangga. Malah orang diberikan musibah, itu sebagai tanda kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita. Musibah yang Allah berikan berupa badak misalkan. Allah hukum dia ni, agar apa? Dia kembali ke jalan yang benar. Berarti kan kebaikan untuk dia. Kata orang ni kalau udah terpangkak baru tersadar. Betul tak? Kalau udah terjedot baru dia Allah nak sakit baru dia merasakan itu, berubah daripada orang tersebut. Ini kebaikan yang Allah berikan. Allah berikan ujian daripada musibah berupa ujian. Orang ini bersabar, Allah angkat derajatnya. Ini kan kebaikan namanya. Jadi jangan kita anggap bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita itu yang mana tidak baik. Semuanya baik. Asal bagaimana kita menanggapi daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau mengatakan orang yang 40 hari tidak mendapatkan ujian, musibah yang Allah berikan kepadanya, maka Allah tidak menginginkan kebaikan atas hamba tersebut. 40 hari tak ada sama sekali diberikan musibah sama Allah. Bahkan dikatakan apa? Walaupun hanya tertusuk duri. Walaupun hanya tertusuk duri atau terpangkak kata kita. Itu musibah. Banyak-banyak bersyukur. Kalau tak ada sama sekali, berarti Allah udah tak peduli sama kita. Mau? Jadi, maka jangan nak bangga, malah renung. Ya Allah, walau terpangkak pun aku tak ada ni. Udah sebulan dah ada ni. Perlu tu, beban kita seharusnya. Jangan malah nak senang.
Orang sebulan lebih kasih penyakit, bersyukur banyak. Berarti Allah masih peduli. Karena dengan dikasih penyakit, Allah berikan ujian. Kalau dia bersabar, yang mana penyakit itu akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Maka jangan nak istilahnya kita lalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap sudah melakukan ketaatan kepada Allah, sudah solat, sudah zakat, sudah bersedekah, baca Quran, berzikir kepada Allah, solat 5 waktunya di masjid. Kok masih diberikan ini ya Allah? Apa salahku ya Allah? Allah kau nak berikan musibah, nak nunggu kau salah. Kau dah benar, Allah berikan musibah. Allah mau lihat kau. Ketika kau model begini, iman kau bagus. Ketika tak ada keadaan kau seperti ini, tidak bahagia, keimanan kau masih bagus tak? Kalau bagus, naik lalipan, naik derajat kita di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dipikir para nabi dan rasul itu tidak ada ujian, bahkan mereka itu adalah makhluk Allah, umat manusia yang paling besar ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jangan nak istilahnya bangga apa aku tak ada penyakit. Kena sakit itu jauhkan dan itu ini tak mau aku apa. Kalau udah ditetapkan oleh Allah, terima dah. Terima. Kalau ingin kesembuhan, minta sama Allah, tapi jangan berkeluh kesah. Maka dikatakan oleh para ulama, bala atau ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan kepada seseorang, misalkan dikasihkan penyakit yang membuat lama itu penyakit sama dia. Kenapa? Dia tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia tidak terima akan penyakit yang diberikan oleh Allah. Itu menjadi penyebab lamanya penyakit sama dia. Orang itu bisa sembuh sebab kenapa? Dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam diberikan bala, yang mana dia menerima ketetapan Allah itu berupa bala, itu menjadi penyebab disegerakan bala itu diangkat oleh Allah. Tapi kalau kita tidak menerima, itu menyebabkan lama tu bala, lama tu ujian yang Allah berikan sama kita. Jadi kalau kelas kita ni naik turun masih keimanan. Banyak duit, bagus rezeki. Banyak duit, banyak rezeki, bagus iman. Seret rezeki, rusaknya iman. Atau sebaliknya, ketika rezeki tidak banyak, bagus imannya. Ketika banyak, rusak daripada imannya. Itu banyak. Dulu masih tak mampu, Masya Allah, di masjid, 5 waktu di masjid. Begitu udah kaya, tanyalah, bang, mana lama tak nampak? Sibuk aku ni. Dah mulai dah, sibuk aku ni. Sampai melupakan daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sahabat Nabi Sa'labah. Sa'labah begitu. Minta doa sama Allah, sama Nabi. Minta sama Nabi agar didoakan. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Biar kaya, biar banyak rezeki. Rasulullah mengatakan, kau bersabar akan keadaanmu seperti ini, itu lebih baik. Tapi karena berulang-ulang minta sama Nabi agar didoakan, udah Nabi doakan orang tersebut, Sa'laban. Subhanallah, kambing yang dikembang biakkan ini, tambah banyak, sampai Madinah itu sesak akan kambingnya, sampai pindah ke wadi luar daripada Madinah, luar biasa banyaknya. Mulai 5 waktu jarang-jarang lah. Pertama zuhur, asar masih tak lama, zuhur asar, maghrib isyak subuh masih lama tak lama, maghrib isyak pun tak ada, tinggal subuh. Lama-lama subuh pun tak ada, tinggal solat Jumat ya. Rasulullah sempat bertanya, mana Sa'labah? Ya Rasulullah, sekarang dia kaya dah, banyak kambingnya, hewan ternaknya. Dengar gitu, Rasulullah perintahkan seseorang untuk memungut daripada zakat, daripada harta yang dimiliki oleh Sa'labah.
Malah diomelkan orang yang diutus oleh Nabi ini. Ini pajak ke apa ni? Yang diutus oleh Nabi simpel, ngadu sama Rasulullah, nyampaikan apa yang diucapkan oleh sahabat. Mendengar itu Rasulullah lalu mendoakan keburukan untuk sahabat. Seseorang yang mendengar doa Rasulullah itu langsung menyampaikan ini kepada sahabat. Wahai sahabat, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Kenapa? Dengar Rasulullah mendoakan keburukan untuk dia, itu pambal langsung sahabat, ketakutan, langsung dia nak mengeluarkan zakat. Begitu sampai kepada Nabi, kata Nabi apa? Allah sudah melarangku untuk menerima daripada zakatmu. Mau dia apa kan? Wafat Nabi. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Datang Sa'labah mau mengeluarkan zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah saja tidak nerima zakat, kau apa bagi aku? Dah, meninggal Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Datang Sa'labah membawa zakatnya. Kata Sayyidina Umar, dua manusia yang lebih mulia dibandingkan diriku tidak nerima zakat, kau bagi aku. Tuh, udah tidak ada guna kan? Mau mengeluarkan tapi udah tidak diterima. Nah kita jangan sampai seperti itu. Nah kita ni antara dua. Waktu miskin, bagus. Begitu kaya, rosak. Atau sebaliknya, waktu kaya bagus, diuji oleh Allah, bangkrut usahanya, jatuh miskin, rosak imannya. Maka minta doa sama Allah agar diberikan keistiqamahan. Karena kalau sudah istiqamah, mau keadaan bagaimanapun, kita tidak akan meninggalkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bedanya kita dengan malaikat itu, yang mana malaikat tidak diberikan nafsu sama Allah. Syahwah tidak diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. Tak tidur malaikat, tak makan, tak minum, tak buang hajat, tak menikah. Itu para malaikat. Berbeza dengan kita. Kita malah sebaliknya. Dan 10 malaikat yang wajib kita imani, kita ketahui. Pertama, Jibril. Apa tugas Jibril? Masa kalah dengan anak PAUD nih? Menyampaikan wahyu. Mikail mencurahkan rahmat, termasuk rizki itu. Hujan. Lalu Rakib dan Atid menulis kebaikan dan keburukan. Mungkar wa nakir, tukang lebu gitu yang akan bertanya di alam kubur semua kita, tak bisa jawab, dilebuk gitu. Lalu Israfil, meniup sangkakala, jangan niup trompet. Di mana? Bukan apa, orang Indonesia itu tiup trompet nanti dibayangkan macam trompet tu sangkakala. Lalu Israel, ini malaikat yang tak disuka. Malaikat Malik, Ridwan, juga sunnah. 10 malaikatnya harus kita hafal dan kita harus ketahui setiap daripada tugas-tugas ini. Dan yang menyamakan kita dengan malaikat yang apa? Bahwa malaikat dengan kita ini sesama makhluk. Dan setiap makhluk pasti merasakan mati. Jadi jangan nak kita berpikir malaikat itu nak ada mati. Nama sesuatu yang baru, ada awalnya, pasti ada akhir. Malaikat ada awalnya, pasti ada akhirnya. Malaikat juga akan mati. Maka ketika Israfil meniup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk Allah habis. Yang tinggal itu siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lalu Israel mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil. Tinggal Israel aja. Ini malaikat terakhir yang masih hidup nih.
Lalu Israel Allah sendiri yang mencabut daripada nyawanya. Dan malaikat yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah, siapa? Israfil. Ketika dibangkitkan oleh Allah, langsung Allah perintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua. Dan manusia yang pertama yang bangkit daripada alam kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ketahui. Nama sesuatu yang ada awal pasti ada akhir. Yang menyamakan kita dengan malaikat, kita sama dengan malaikat, yaitu makhluknya Allah. Setiap makhluk Allah pasti ada akhirnya. Lain kalau Allah, zat yang tiada awal dan tiada akhir. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bapak yang awal masalah dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama manusia. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya kita dosa terhadap sesama manusia, ya, cara apa kita sudah meminta ampun, minta maaf, namun saudara kita itu belum mau memaafkan sampai si saudara kita tadi meninggal. Sampai meninggal tidak mau memaafkan. Kemudian juga terhadap kedua orang tua, Pak, ini mohon maaf yang besar-besarnya ini. Kami pribadi ini belum bisa membahagiakan orang tua saya semasa waktu orang tua saya masih hidup. Ya, tadi merasa salah dalam diri saya nih. Jadi untuk memintakan maaf ke orang tua sini semuanya, Pak. Terima kasih. Bagaimana kalau dosa sama manusia? Itu yang mana kita zalimi, yang kita sakiti, itu tidak memaafkan. Kita udah tulus sebenarnya. Allah tak ikut campur. Kalau dia tidak memaafkan, udah bayar nanti dengan pahala di akhirat. Tidak ada nak cari-cari cara. Caranya macam mana? Perbanyak pahala untuk membayar hutang kau ni. Tidak ada cara. Allah nak ikut campur. Nak ikut campur. Tapi perlu diingat, untuk orang yang mana dia zalimi, misalkan kita disakiti, kalau kita mengambil posisi ingat untuk memaafkan, berarti kita mengambil posisi yang hina. Karena Nabi SAW sudah memberikan ancaman 10 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Salah satu diantaranya al-utul, yaitu al-utul ini siapa? Orang-orang yang didatangi oleh saudaranya untuk meminta maaf, tetapi dia enggan untuk memaafkan, apapun alasannya. Berarti dia termasuk kategori al-utul yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam. Mau ambil posisi itu? Silakan. Kenapa? Perlu, biar apa? Menjadi renungan bagi kita. Jadi jangan nak besar kepala nih orang yang tidak mau memaafkan. Nanti aku tuntut kau di akhirat. Tapi ingat, posisi kau yang kau ambil nih ada juga sebab akibatnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mana mengambil posisi memaafkan, diberikan ganjaran begitu luar biasa sama Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Suatu ketika Rasulullah itu pernah sedih lalu tersenyum. Sampai sahabat heran, tidak ada yang berani bertanya kecuali Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih lalu kau tersenyum? Maka Rasulullah pun menceritakan, Allah tampakkan kepada kedua hambanya yang mana saling menuntut antara satu dengan yang lain. Orang yang pertama menuntut kepada orang yang kedua. Ya Allah, berikan hakku ya Allah. Dia ini pernah tidak memberikan hakku, yaitu menzalimi dia, menyakiti hati dia. Maka dia minta pahala daripada orang tersebut dipindahkan kepada dia. Ternyata orang kedua ini sudah habis pahalanya, tak ada lagi. Maka orang yang pertama menuntut dia berkata kepada Allah, kalau begitu ya Allah, pindahkan dosaku kepada dia. Ini yang membuat Nabi sedih.
Kenapa? Nabi tidak mau umat-umatnya saling menuntut seperti ini. Yang mana berharap dosanya dipindahkan kepada saudaranya. Sedih Nabi melihat ini. Lalu Allah berkata kepada orang yang pertama yang menuntut ini, coba kau nengok ke atas. Menengok dia ke atas, dia melihat suatu bangunan yang begitu indah, terbuat daripada emas. Terbuat daripada emas. Maka ditanya sama orang yang menuntut ini, ya Allah, rumah atau bangunan untuk siapa nih? Apakah ini bangunan untuk para nabi-nabimu? Kata Allah, enggak. Lalu untuk siapa ya Allah? Ini untuk siapa yang mampu untuk membayarnya, menebusnya. Dengan apa membayar dan menebusnya ya Allah? Maka Allah berfirman kepada orang tersebut, orang yang menuntut, dengan engkau memaafkan daripada saudaramu. Dengan engkau memaafkan daripada saudaramu. Dengan engkau memaafkan saudaramu, engkau akan mendapatkan bangunan ini. Janji Allah, balasan yang Allah berikan untuk orang yang mana memaafkan daripada kesalahan saudaranya, berupa bangunan yang terbuat daripada emas, nanti di surga disiapkan oleh Allah. Nah, sekarang mau pilih mana? Jadi jangan nak besar kepala. Tidak bisa, aku tidak maafkan. Emang betul. Tidak bakal bisa terhapus tu dosa. Tapi ingat, kau ngambil posisi yang hina. Padahal kalau kau memaafkan, Allah siapkan ganjaran begitu luar biasa. Bangunan yang terbuat daripada emas. Tapi kau tak mau. Malah kau ngambil posisi al-utul. 10 di antara 10 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini. Jadi istilahnya, kalau tak bisa, tinggal kita apa? Perbanyak kita berdoa, memintakan ampun untuk dia. Untuk orang yang kita zalimi itu, perbanyak kita doa. Kenapa? Setiap kita mendoakan daripada orang tersebut, pahala yang akan kita dapatkan terus menerus. Setiap kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dulu semasa hidup orang tua kita tidak berbakti sama orang tua kita sampai dia meninggal. Jangan khawatir. Orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal. Caranya bagaimana? Nabi sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kamu udah masuk nggak? Sikit ya lah. Nabi sendiri mengajarkan kepada kita. Yang pertama, doakan orang tua kita dan mintakan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ini cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Maka kalau berdoa jangan lupa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ramai berdoa jangan pakai itu untuk sendiri. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, ini doa ini jangan sampai lepas di setiap kita bermunajat kepada Allah. Karena ketika kita melakukan itu, kita lagi berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, yang mana sampaikan daripada wasiatnya. Janjinya. Misal orang tua kita memiliki janji, tunaikan janjinya. Memiliki wasiat, sampaikan wasiatnya. Ketika anak itu melakukan hal tersebut, dia lagi berbakti sama orang tuanya. Yang keempat, yang ketiga, yang mana sambung silaturahim yang terputus semasa orang tua kita hidup. Misalkan orang tua kita dengan sepupunya ini berkelahi sampai mati ini, yang mana bermusuhan masih. Kalau kita mau dikatakan anak yang berbakti atau ingin berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal, sambung silaturahim yang terputus ini. Ketika kita sambung silaturahim ini, kita lagi berbakti kepada orang tua kita sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Yang keempat, yaitu dengan kita memuliakan daripada teman-teman dekatnya. Misalkan orang tua kita punya teman dekat, masih hidup, muliakan dia. Misalkan ketemu di rumah makan, bayarkan makanannya. Kalau misalkan di hari-hari biasa, berikan hadiah kepadanya. Kalau di hari raya, mau lebaran, datang kepada dia, berikan hadiah berupa pakaian dan uang untuk dia. Ketika kita membahagiakan teman dekat daripada teman dekat daripada orang tua kita, kita juga lagi memuliakan daripada orang tua kita, dan itu tanda bakti daripada seorang anak kepada orang tuanya sekalipun sudah
Ini 4 perbuatan kalau kita lakukan, kita dikategorikan berbakti sama orang tua kita sekalipun sudah meninggal. Jadi gitu ya. Sama berdoa kalau habis azan. Ini kalau berdoa habis azan sampai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Lalu kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Lalu terakhir ucapkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi SAW dalam sebuah riwayat bersabda, barang siapa yang mana setelah azan mengucapkan doa seperti ini 5 kali lalu ditutup dengan tadi, maka dia akan dicatat seperti anak yang berbakti sekalipun dia tidak berbakti kepada orang tua. Maka jangan lupa aku, Pak habis azan, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali lalu ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham ya? Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Oh Allah, mana beliau tadi ya? Oh iya. Saya tadi tuh nak jawab, saya ngeliat tak ada pula. Saya nak jawab lupa. Jadi saya tak ada, adalah orang yang tak ada pindah posisi. Maka saya tadi berapa kali ngerenung kan, tak ada beliau nih. Kita jawab pertanyaan, yang bertanya tak ada susah kan? Insya Allah nanti minggu depan lah. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah.